yang kedua adalah Justus, ya, namanya memakai nama Yesus juga ya, Justus. Yang ketiga anaknya yang bungsu Tamar, seorang perempuan. Jadi anaknya itu tiga, yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Yang ditulis di dalam Alkitab hanya satu anak. Siapa? Justus. Di mana itu? Kolose 4 ayat 11. Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Anda cari sampai botak sekalipun untuk mencari identitas Justus nggak bakal ketemu. Kenapa? Ini Justus dari siapa? Dari Yesus yang disebut Justus. Siapa itu? Biarinlah. Ini naik lagi Ustaz Sugi. Udah bisa. Oke. Lanjut. Ada yang ngubungin nggak, saya angkat, biarinlah. Oke. Udah jelas ya Ustaz Sugi ya bahwa di sini disebutkan Kolose 4 ayat 11 dan dari Yesus yang dinamai Justus. Ini Yesus dari Yesus maksudnya gimana? Ternyata di sini dijelaskan ya bahwa salah satu anak dari Yesus itu namanya Justus. Begitu ya. Tadi nggak bisa kooperatif, ditanya apa, jago matematika lah, jago arkeologi kan. Iya, dia pernah ngaku jago ahli sains. Ya. Dia bilang gini dulu sama aku, dia bilang gini, kamu tahu nggak, katanya, kita bahas secara sains, aku nih ahli sains. Dia bilang apa, darah Yesus lah, kapan Yesus lah, dari mana itu kapan Yesus pakai uji karbon coba. Terus dia bilang gini, dia sains kata dia. Terus dia bilang juga dia S2 matematika. Terus kalau Tuhannya dikali, 1 kali 1 sama dengan 1, maka Tuhannya oneness. Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh yang tadi tuh. Kemarin tuh. Saya injek lehernya itu kemarin tuh. Di room sebelah juga, di room sebelah gawat tuh. Ahli siksak dia, ahli siksak itu. Ya, injak kayak Bang. Injak. Di room sebelah tuh, Muslim Quran di Nabi kita di ini. Makanya Muslim itu jangan naik ke sana, sudah dibilangin berkali-kali. Enggak, saya dengerin doang. Iya, yang naik itu maksud saya itu. Jangan kalian naik ke sana, sudah jelas ayatnya melarang. Kurang ajar. An-Nisa 140 melarang orang Islam mendatangi orang kafir yang pada saat itu sedang memperolok ayat-ayat Allah. Naik kafir kalian, naik. Kalau tetap naik kalian kafir. Jelas ayatnya An-Nisa 140 itu. Siap. Jangan kan naik. Satu room sama mereka nggak boleh, satu room sama mereka. Iya. Kita membahas Yesus menikah tidak ada penghujatan ya, karena semua berdasarkan dalil dan kita juga meyakini bahwa Yesus itu kan Nabi Allah, Rasul Allah. Tidak beriman orang Islam kalau dia tidak beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah. Nggak ada penghujatan di sini. Ya coba kalau misalnya teman-teman Kristen ada yang tidak berkenan, ya ini bentuk penghujatannya di mana? Kita hanya menyampaikan data, tidak mengolok-olok, dan dari tadi belum ada orang Kristen yang mampu menyanggah atau membantah dalil ini. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa tema ini itu sebenarnya tema hutang Herdi kepada saya. Dari 3 hari yang lalu sudah disepakati, tapi akhirnya ngacir. Kenapa kok si Herdi ngacir tema ini? Emang berat banget. Orang pendeta STH MTH saja seperti pendeta Torosoki kan teman-teman bisa melihat dan menyaksikan sendiri ya bagaimana. Cabut. Belum. Saya mau bertanya. Leher baju Syarat menjadi imam besar itu Yudaism itu memang harus menikah ya? Iya, kawin. Bukan hanya imam besar, Bang Handi. Syarat menjadi seorang rabi setelah masa aliyah regalim itu kan ada tahap terakhir lah ya. Kalau di kuliah itu semester 7 lah ya. Dari usia 18 sampai dengan 29 tahun itu ada yang disebut dengan Rabi Fetal Midim. Bisa di cross check ya, silahkan di searching Rabi Fetal Midim. Rabi Fetal Midim itu adalah Rabi itu guru, Talmidim itu siswa-siswa. Apa maksudnya? Pendampingan dari rabi, dari imam kepada calon seorang rabi. Ya, itu salah satu di antaranya adalah Facebook.
Syaratnya Satu sebentar. lagi Ustaz, Syaratnya itu adalah kawin. Syaratnya itu adalah ahufah. Ahufah itu kawin. Ibu Rita Wahyu juga menjelaskan ya sebentar ya. Saya pernah lihat di sebentar. Nah, ini ya Ibu Rita Wahyu sendiri ya. Mohon maaf. Di sini Silvan saya turunkan sebentar ya. Nah, Ibu Rita Wahyu juga mengkonfirmasi loh. Nah, Bang Silvan itu Kristen kok. Ibu Rita Wahyu Kristen. Enggak, Bang Silvan itu Kristen itu. Oh, Kristen ya? Oh iya, nanti kita naikkan lagi ya. Ya. Nah, ini juga kan itu apologet juga. Oh, sip. Ini tahapan-tahapan pendidikan Yahudi ya. Ini diantaranya Mikra, Misnah, Mispah, Talmud ya. Nah, dan mulai usia boleh mengajar. Jadi dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Makanya kalau kita bertanya, kenapa Yesus dari usia 12 tahun sampai 30 tahun, dari usia 12 sampai 30 tahun kok nggak ada kisahnya? Karena seorang rabi itu dipublikasikan untuk kemudian mengajar itu usia 30 tahun. Ya. Nah, kalau usia 30 tahun baru keluar untuk mengajar di depan umum, maka otomatis fase-fase sebelumnya itu harus dipenuhi, yaitu fase aliyah regalim menjelang fase Rabi Fetal Midim. Apa? Ternyata sebelum masa Rabi Fetal Midim itu harus apa? Lahufah. Lahufah itu harus jadi sebagai pengantin, harus jadi kawin ya. Ini data dari Ibu Rita Wahyu loh. Ibu Rita Wahyu sendiri ahli Ibrani loh, lebih jago daripada saya. Kalau saya mah nggak ada apa-apanya, tai kuku saya mah. Kalau Ibu Rita Wahyu mah udah, dia sekolahnya di sana kok di Israel. Ya, dia emang pinter. Nah, the lost year of Jesus ya, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ibu Rita Wahyu saja kalangan akademisi Kristen itu ya secara langsung tidak langsung mengakui gitu. Makanya apa yang tercatat di dalam buku ini dengan pernyataan Ibu Rita Wahyu, pernyataan data-data yang saya sampaikan, bahkan ada tadi datanya ada berapa nih? 1, ya kan? Kemudian dari komunitas Yahudi, ini komunitas Yahudi ya. Jewish Center Surabaya mengklarifikasi bahwa rabi itu harus kawin. Dari Ibu Rita Wahyu, The Losing Years, ternyata ada masa lahufah. Lahufah itu kawin, pengantin, menikah. Ini sudah dijelaskan. Nah, menurut Biblos sendiri, kesaksian 2 orang itu sah. Ini kesaksian dari berbagai macam literasi. Literasi buku orang Kristen, websitenya orang Yahudi, gitu kan. Kan bisa dicek. Tanya aja Bang Palen, ada nggak di Surabaya itu komunitas Yahudi sebagaimana yang ada di dalam website ini? Ya, ini dalam website ini apa namanya itu oleh Yehuda Surfin. Ya, ada juga di sini kelihatan wajah orangnya itu, mana wajah orangnya itu? Ini orang wajahnya itu, ya, Jewish Center Surabaya. Iya, ada. Ini kayak pakaian-pakaiannya ala-ala Yishak ini. Pakai ini tuh apa namanya itu kayak sorban yang corak gini tuh. Bang Handi kan kita pernah ketemu si Ishak ya waktu di Surabaya. Itu kan pakaiannya ala kayak gini tuh. Iya, kira tadi siapa di lampu merah itu? Nah, sudah aku izin turun ya. Gus Yona Ya. pada segi sama Bang Handi, Ya, tapi sedikit makasih, aku Mi. mau closing dulu. Jadi gini, ketika data analisis yang dibawakan sama Gus Yonatan Nandar, teman-teman Kristen mau membantahnya dengan menyatakan, oh kami tidak percaya itu, kami minta data yang valid loh. Kita bisa tunjukin loh bahwa Bible kalian berdasarkan ilmiah itu tidak bisa divalidasi. Kenapa? Selalu pertanyaan kita sebagai umat Islam, siapakah otoritas tertinggi yang memvalidasi, yang memilah-milah bahwa ini adalah firman Tuhan, ini bukan firman Tuhan. Nah, kalian nggak bisa kasih nama. Nah, kemudian penulis kitab kalian itu jelas atau tidak gitu. Mari kita buktikan. Saya sudah bisa berikan data bahkan dari internal Kristen sendiri gitu loh. Jadi kalau siapa tadi namanya si ahli saintis dan ahli apa tadi ahli S2 matematika itu ya yang mengalihkan Tuhannya. Ya Tuhannya dikali-kali sama dia ya kan.
kalau mau bilang tentang data-data, kamu ketika berbicara aja tuh cuma air ludah doang. Lalu kamu berani-berani bicara pakai data. Gus Yonatan Anda dari tadi tuh data semua. Kalau mau bantah-bantah juga pakai data gitu. Itu aja sih dari aku. Gus Yonat, terima kasih pencerahannya, pelayanannya pada malam kali ini. Semoga banyak yang dipilih, dijamah. Aduh, kalau dijamah aku kesannya gimana gitu ya. Asal jangan aku aja yang dijamah pokoknya. Yang lain nggak apa-apa dijamah. Soalnya kalau aku dijamah bahaya, karena kalau Yesus misalnya menjamah aku, Yesus sudah menyalahi aturan karena dia menjamah seorang istri, tidak boleh, tidak baik ya. Nah, seorang istri dari orang lain. Artinya semoga banyak yang terpilah, dipilih, dipulihkan, kemudian menjadi kembali fitrah dalam konteks adalah sebagai seorang muslim. Nah, thank you Gus Yonat, Pak Desugi, dan Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Satu lagi pertanyaan ke Mas Yo, ini biar clear ya, biar clear dulu nih, Bang Yo. Dalam hal gimana? Tradisi Yudaism itu bahwa ini Maria Magdalena meminyaki rambut Yesus, terus kemudian mencium kakinya, artinya bersentuhan langsung. Ada persentuhan dengan kesengajaan, bukan tidak disengaja. Nah, kalau dalam hal ini, ya, tradisi Yudaism ini, apakah termasuk pelanggaran Yudaisme dikategorikan berdosa? Kalau dalam hal ini bukan seorang mahramnya atau istrinya begitu. Bisa dijelaskan, Bang Yo? Ya itu tadi di dalam ini laptopnya sudah saya tutup ya, sudah saya batiin. Di dalam Me'agli Hayyim itu sangat jelas bahwa seorang laki-laki itu nggak boleh menyentuh seorang perempuan kecuali ada ikatan pernikahan. Dari kehidupan mula-mula, dari bar mitzvah sampai seorang laki-laki atau seorang perempuan itu sampai mati pun itu nggak boleh saling bersentuhan ya, kecuali mungkin dalam keadaan darurat. Misalnya ya tidak sengaja atau bagaimana, tapi orang sakit diobati. Ya, orang sakit disentuh itu lain lagi. Jangankan orang sakit lah ya, orang Islam saja kan kita nggak boleh makan babi, nggak boleh. Tetapi kalau kita berada di hutan pedalaman, sudah nggak ada lagi makan. Kalau ada makan babi, kalau ada yang ada adalah babi hutan saja atau babi celeng, kalau terpaksa kan boleh di dalam Islam. Kalau terpaksa darurat kan boleh. Gitu. Tidak ada makanan lain. Ya, tidak ada lagi makanan lain, itu kan darurat bisa. Sama itu juga kayak gitu. Nggak boleh itu di dalam sini, Bang Yo. Artinya untuk menyelamatkan Yesus dari pelanggaran tradisi Yudaisme dari dosa, sekali lagi saya ulang, untuk menyelamatkan Yesus dari kasus ini dengan data ini, supaya Yesus terlepas dari pelanggaran tradisi Yudaisme dengan berdosa, artinya Yesus memang kita ikhlaskan Yesus menikah agar dia terlepas dari ini semua, betul? Iya, betul. Mereka katakan begini, Yesus adalah manusia suci tanpa dosa. Loh, kalau manusia suci tanpa dosa, bagaimana dia bersentuhan dengan perempuan, bahkan berciuman gitu kan? Itu kan dosa. Sebelum nikah ya? Iya, sebelum nikah. Makanya kalau agar kesucian itu terjaga, ya harus nikah. Harus menikah. Bang Handi, terima kasih. Kalau Bang Handi ini sebetulnya bukan bertanya ya, memang sudah tahu jawabannya, hanya untuk mengedukasi pemirsa yang ada di bawah, yang ada di live chat gitu. Sebenarnya udah tahu jawabannya. Siap. Ya, yang mau alap gimana tuh Bang Hendi? Bang Hendi? Ya. Entah, belum ada konfirmasi ke saya dia. Yang mau alap tuh tadi. Belum. Pak Desugi gimana jawabannya, Pak De? Nggak ada ping ke saya. Orang Bengkulu tuh. Jadi kalau boleh kembali ke topik. Iya. Buat teman-teman di luar sana. Ya. Betul. Bang Handi, mohon maaf ya. Mungkin nanti live-nya saya udah lapar banget, belum makan ini. Mungkin saya kita sudahi dulu nggak apa-apa. Lanjut. Ya, saya sudahi dulu. Nanti Ustadz Sugi buka live lagi atau di mana gitu. Dan jangan lupa teman-teman ikuti nih Bang Hendi Celebes ya. Biar bisa live juga. Gitu. Bang Gafur, terima kasih. Ustadz Sugi, terima kasih. Dan teman-teman semua juga terima kasih. Saya memohon maaf kepada teman-teman Kristen, apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati, apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, apabila ada kata-kata saya yang salah jangan disimpan di dalam hati.